Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kompak lagi Pak ya, Maulid Akbar masih kurang seru seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi siap? Sekali lagi biar dapat sunnahnya 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada para alim ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pada guru kita semua, al-mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Jamaluddin Nawawi, yang insyaallah dalam kesempatan ini sebagai sahibul fadilah yang senantiasa kami hormati, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya, sehingga bisa senantiasa istiqomah membimbing kita sekalian untuk taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada guru mulia kita semua, al-mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Sofyan Sauri, yang senantiasa kami hormati, kami harapkan doa berkah untuk kita semua. Pun sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah berikan keberkahan ilmunya, Allah berikan keberkahan keluarga dan umurnya, serta putra-putri dan putra-putrinya mudah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah, amin. Segenap keluarga besar Yayasan Al-Ikhlas, ada Ustadz Sukarta yang kami hormati, kemudian Al-Ustadz Muhdidin yang kami hormati, Al-Ustadz Mehmet Humaydi, dan juga Al-Ustadz Abdul Majid yang kami hormati, juga kepada segenap Dewan Guru Majelis Sawang Sepuh, Ustadz Humaydi Nugraha, Ustadz Aum Ma'ruf, Ustadz Rosadi, Ustadz Bajang Asamali, juga semuanya yang insya Allah kami hormati, juga kepada segenap tamu undangan, bil khusus Presiden FHSM Bapak Ustadz Mulyadi SPDI, beserta staf dan jajarannya yang kami hormati, kepada rekan-rekan Banser yang saat ini turut serta mengawal kegiatan Maulid Akbar Majelis Zikir wal Manaqib Sawang Sepuh, juga yang senantiasa kami banggakan. Tak lupa rekan-rekan Laskar FKSM yang malam ini pun turut bersama-sama kita melaksanakan Maulid Arba'in di Majelis Sawang Sepuh yang kami hormati. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan bersama-sama untuk hadir di Majelis Dzikir wal Manaqib
Sawung Sepuh dalam rangka Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda yang mulia, ya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak merasa rusma nanti di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum acara peringatan Maulid pada malam hari ini kita mulai, alhamdulillah tadi telah diawali dengan pembacaan Rotibul Atos, dilanjut dengan Maulid Riba. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan tadi senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian bil khusus yang hadir dalam malam hari ini senantiasa dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, marilah acara pada malam hari ini sama-sama kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu wasilah disehatkan jasmani dan rohani kita, diistiqomahkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra dan putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Lirdailah walisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Hadirin jamaah yang saya hormati, menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asikin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما محمد إلا
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الشاكرين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsir pada Bapak Ustadz Asikin yang telah melantunkan pembacaan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab suci Al-Quran tadi, seperti apa yang senantiasa disampaikan guru kita semua, bahwasanya mudah-mudahan tatkala mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran, hati kita bergetar, selanjutnya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan panitia, yang dalam kesempatan ini kami mohon pada guru kita semua Al-Mukarram wal Mutaram Bapak Ustadz Abdul Majid untuk berkenan menyampaikannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhi fa'alul hasanat wa jtinabul munqarat. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim wa majid على سيدنا وحبيبنا والشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة صاحب الحوض والمعجزة وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قال
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama, puja puji syukur wajib kita haturkan ke Ilahi Rabbul Ghafur. Ya alhamdulillah pada saat ini, pada malam hari ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dikumpulkan, didudukkan di majlis yang mulia, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan anugerah, tempat yang penuh dengan kerinduan kepada kekasihnya Sayyidul Wujud Asraful Mahul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan keberkahannya sekarang kita duduk di tempat yang mulia yang agung ini, yang penuh dengan rahmat dan anugerahnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir dikumpulkan kembali bersama-sama di tempat yang penuh dengan ridhonya Allah, tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, tempat yang penuh dengan anugerah dan kasih sayangnya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjunan alam Sayyidul Wujud Asraful Mahbub wa A'zamul Mahlub, Sahibus Syafa'atil Uzma was Syafa'atil Kubra fid dini wad dunya wal akhirah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, kum semuanya, tabi'in, atba' tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang mudah-mudahan kita semua juga termasuk di antara bagian min khiyari ummati, umat-umat pilihannya, umat-umat yang dirindukannya, umat-umat yang kelak nanti akan bersamanya dengan syafaat agungnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil Mukhtaramin, Sadatina al-Fudala wal Izza wal Ahibba, para masyayikh wal asatidil kiram, al-khas sahibul fadilah was sa'adah, ad-da'i ila Allah mujahid fi sabilih, al-fadil guru kita, murabbi kita Kiai Haji Jamaluddin Nawawi matallah fi tuli hayatih, juga al-khas sahibul fadilah was sa'adah khatimul majlis, saung sepuh Hinal Kabir murabbi ruhina Kiai Haji Sofyan Sawari matallah fi tuli hayatih, juga para masyayikh, juga segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Hayatul Amal, al-khas sahibul fadilah akhil kabir Ustaz Haji Sukarta Widayah matallah fi tuli hayatih, Hinal Kabir Ustaz Muhammad Salahuddin matallah fi tuli hayatih, Hinal Kabir Ustaz Mamelu Khumaydi matallah fi tuli hayatih, juga al-khas sahibul fadilah wassada segenap para masyayikh, juga Presiden FKSM Megagensi Ustaz Mulyadi matallah fi tuli hayatih, juga segenap keluarga besar FKDKM Pila Mutiara, para masyayikh alladzi lam yusamma ismuhum ta'diman wa takriman wa mahabbatan, yang Al-Fakir muliakan, yang mudah-mudahan Allah muliakan, juga yang terhormat para asatidil kiram, majlisnya asatid yang alhamdulillah yang sudah memimpin dari awal pembacaan Ratibul Atas juga Maulid Ad-Dibai, yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, alladzi lam yusamma ismuhum ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Kum semuanya yang hadir, jamaah, tamu-tamunya Rasulullah, umat-umatnya Rasulullah, para perindu pecinta Rasulullah yang hadir di majlis ini, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir banggakan, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'mati tatimmus salihah. Saat ini, pada malam hari ini, tepatnya di 12 Rabiul Awal
yang kita tahu malam yang paling indah, afdalul ayyam, hari yang paling mulia dari segala hari, asraful ayyam, yang paling mulia, wa'adham, dan paling agungnya hari dengan hari-hari yang lain. Di Ramadan kita tahu ada Lailatul Qadar, tapi ingat saudara, akhi, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal. Tidak ada hari-hari yang mulia kalau tidak ada 12 Rabiul Awal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyambut hari ini dengan begitu luar biasa, menyambut hari ini dengan begitu sukacita. Fahtajal arsy taraban wastibsar. Tadi asatid baca dalam maulidnya, fahdadal arsyu tarabau wastibsara, menjeritnya arasnya Allah, senang dan gembira, bunga luar biasa akan menyambut kedatangannya malam 12 Rabiul Awal, malam yang bertepatan dengan malam sekarang, hari di mana hari yang paling mulia. Wazdadal Quraisy haibatan wa waqara, arasnya Allah bergemuruh, bertambah berwibawa. Begitu mulianya malam ini, langit terpecah belah, malaikat dibariskan dari timur ke barat, cahaya penuh dengan cahaya. Allah sambut kelahiran agung Sayyidul Wujud Asraful Mahbub Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah suruhkan pada malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sa'il mahluqat min ahlil ardi was samawat. Jibril, panggil, serukan kepada langit-langit, penduduk bumi, segala makhluk akan hadirnya fa inna nural masnun, cahaya yang penuh dengan keindahan, wasiril makhnun alladhi awjadaha wujudil asya, yang tidak pernah ada sebelum adanya wujudnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari ini satu kecil bukti kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis ini yang penuh dengan kerinduan. Maka Al-Fakir selaku wakil dari khadimul majlis Saung Sepuh menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum fi majlis Rasulillah. Selamat datang, selamat hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Fakir ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih, beribu-ribu ungkapan jazakallah khairan katsir bi ahsanil jazaa kepada semua yang hadir, yang sudah rela dan sudi hadir di majlis ini. Juga jazakallah khairan bi ahsanil jazaa kepada semua jamaah yang hadir, wabil khusus para donatur yang sudah menyisihkan sebagian hartanya. Juga wabil khusus guru kita berpesan kepada para donatur khusus allati lam yusamma ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah begitu banyak sumbangsinya, yang sudah begitu sangat membantu untuk lancarnya acara kita di malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah memberikan balasan dan Rasul senang dengan segala perjuangan juga sumbangsinya. Tapi Al-Fakir juga mohon maaf apabila kurangnya sambutan, kurangnya jamuan dan tempat yang ala kadarnya ini, yang mudah-mudahan semua memaklumi, tetapi tidak mengurangi rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir ingat satu ungkapan Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ni'matul Kubra Rahmatan lil Alamin. Beliau menyebutkan man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ala ma'in fa in syariba. Siapa orang yang baca maulid Nabi kemudian ada air di sana, kemudian dibacakan di depannya ada air tersebut. Ini air-air yang ada di depan kita, hidangan yang ada di hadapan kita, segala apapun yang ada di majlis ini yang dibacakan maulid Nabi. Fa idza sarabal ma, siapa orang yang minum airnya, yang makan hidangannya meskipun ala kadarnya, maka ja'alallah, Allah jadikan air tersebut nazalat, turun al-bunurin rahmah, akan turun kepada air tersebut 1000 cahaya kasih sayang Allah. Wa kharajat bihi, dan Allah akan keluarkan dengan kemuliaan maulid Nabi itu daripada air yang kita minum, makanan yang kita makan, kharajat alfu illatin fi jasadi, Allah akan cabut 1000 penyakit, 1000 balai yang ada di dalam diri kita sekali kita teguk air dalam maulid Nabi. Bahkan la yamutul qulub hina tamutul qulub, hati kita tidak akan pernah mati. Orang yang hadir di maulid Nabi tidak akan pernah padam hatinya ketika hati orang-orang sudah padam. Maka di luar sana masih banyak orang yang menyebutkan maulid Nabi ini bid'ah, ini jelek, ini buruk. Terserah pada mereka yang berkata seperti itu. Kalau seandainya ini maulid Nabi mereka katakan orang yang merayakannya pendosa, wallah kita ridho disebut pendosa, kita ridho sebut pendosa asal bisa memuliakan, mengagungkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah berkata, syafaati iddakhartuha li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Rasul, aku simpan untuk pendosa-pendosa besar daripada umatku. Kalau kita tahu Rasul tidak memandang ulama, tidak memandang umara, tidak memandang besar kecilnya, kaya miskinnya, Rasul pandang semuanya. Meskipun sang pendosa besar, Rasul siapkan syafaatnya, Rasul siapkan. Maka pantas sedikit malaikat Jibril pernah ditakoni karo malaikat yang lain, kenapa sih sampean pengen jadi dekengannya baginda Rasul? Kalau Rasul kemana-mana Jibril ngikut. Asrafil Azrail nggak kebagian jadi dekengan. Ketika ditanya, hei Jibril, kenapa ente mau ikut-ikut sama Sayyidina Muhammad? Kata malaikat Jibril, kalau seandainya laula a'rafta li haqiqati Sayyidina Muhammad, kalau kita tahu hakikatnya dan kenal kepada Sayyidina Muhammad, la abqaitum fi kulli hayyin, yakin setiap hadir di maulid kita akan menangis, yakin hati kita akan menjerit kalau kita hadir di maulid Nabi, kalau kita kenal siapa baginda Rasulullah SAW. Sehingga kata malaikat Jibril, futuhal tauhid wal ma'rifah, kalau aku dekat dengan Nabi dibukakanlah pintu ma'rifat, pintu ma'rifat dan ketauhidan. Malaikat Jibril yang kita tahu itu makomnya musyahadah, udah lihat Rasul tapi masih dibukakan ma'rifatnya. Maka pantas kata orang sufi dulu, punten, kalau seandainya kita nggak pernah nemu guru mursyid, mursyid kita sholawat kepada Nabi. Orang yang sholawat kepada Nabi, dia akan dituntun langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fakir tak henti-hentinya mengajak kepada semua rekan, meskipun lelah, meskipun letih, meskipun capek, meskipun sibuk dengan pekerjaan, hadir di majlis maulid Rasul. Insyaallah mudah-mudahan keberkahannya kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja ungkapan dari Al-Fakir. Jazakallah khairan bi ahsanil jazaa kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada semua donatur yang sudah menyumbangkan, sudah berjuang
ada yang berjuang dengan tenaganya, ada yang berjuang dengan hartanya, yang berjuang dengan kemampuannya. Mudah-mudahan Allah balas kita, dan mudah-mudahan Rasul senang dengan pengorbanan kita, yang mudah-mudahan Rasul jadikan kita sebagian daripada umat-umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dir Al-Fakir, cukupan sekian akhirul kalam. Astaghfirullah qaulin bil amal, laqad nasabtu bihi nadlan minal udhum, sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubah, wa bil qahri ya qahar khudh man tahayyala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Abdul Majid yang telah menyampaikan sambutannya selaku Wakil Khotimul Majlis ataupun juga Ketua Panitia, yang mana beliau telah panjang lebar membeberkan bagaimana besarnya maulid, bagaimana nikmatnya maulid, bagaimana keagungan bulan maulid. Tentunya ini menjadi suatu hal yang akan menimbulkan semangat dan gairah kita. Oh ya. Hadirin wal hadirat jamaah yang saya hormati, agar suasana sedikit lebih santai lagi, karena nanti akan mendapatkan siraman rohani yang insya Allah sangat luar biasa. Tentunya perlu persiapan hati, konsentrasi kita semua. Untuk itu, agar suasananya agak rileks, kami akan minta tim hadroh untuk menyampaikan qasidahnya 1 atau 2 sholawat ya. Kepada tim hadroh, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi khalaq taha min nur fihi tiram fihi tiram nadahu abdul ya mukhtar antal amin antal amin
kasih tim hadroh luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya sudah mulai adem ya. Karena apa? Adem hati kita berarti siap untuk menerima nasihat dari guru kita. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang saya hormati, menginjak acara yang ketiga yaitu Mau'izatul Hasanah dalam rangka Maulid Akbar, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlis Dzikir wal Manaqib Sawang Sepuh, yang dalam kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita At-Ta'inallah Mujahid Fisabili Bapak Kiai Haji Jamaluddin Nawawi dari Cibuku. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Engkaulah Murabbi ya Ilahi, wa ya Allah Rabbi, jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatun wa salamun ala ibadihil ladzina astafa wa fi muqaddimatihim nabiyuna wa rasuluna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man bihim ihtada waqtafa. Wa ba'du, aqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Abdul mu'min diberi panjang umur, ilmu yang bermanfaat, diberkahkan milik rezekinya, dan semakin banyak santrinya. Juga yang mulia Umi ya, mohon izin Al-Fakir dari masa kecil ini almarhum Mama Kiai di sini akrab dengan Kakanda, jadi saya nggak asing kalau kesini itu. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa silaturahim. Yang terhormat dan Allah muliakan para kiai, para asatiz, tokoh pemuda, ibu-ibu, para santri, aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Sini ada rekan-rekan dari Banser Ansor, juga ini tim hadroh. Yang saya alami kalau hadrohnya itu dikocok gitu, itu biasanya nantang begadang. Bener ya? Sampai jam berapa ini? Waduh. Iya. Ini tim hadrohnya ganteng-ganteng ya. Sebab laki-laki. Mun geulis mah awewe-nya. Mudah-mudahan tim hadroh yang masih bujangan cepat dapat jodoh. Ini yang amin ini pangseng kayaknya nih. Aduh. Izin yang pasti yang hadir ini sebagian wajah-wajah yang gak asing dengan saya, tapi sebagian lagi saya gak kenal. Wasilah majlis Rasulullah di kesempatan ini kita bisa bermuajah silaturahim dalam rangka kita takziman wa takriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di
Majelis saung sepuh ya, saung sepuh. Saya di rumah bikin joglo akang ya. Ini saung sepuh, ini terpancar ini tokoh-tokoh ulama ini, termasuk Al-Makullah di sini. Waduh, ini dari Karawang, Mama Busairi, ya, Mama Ucu di Tangerang, Balaraja. Putranya Mama Ucu itu kawan saya, waktu dulu pernah belajar ngeliwat di Jawa Timur. Kenal semua insya Allah itu. Oleh karena itu, sebelum Al-Fakir melanjutkan musyawarah pengajian Maulid Nabi, kirim Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya selalu bahagia. Kita semua sebagai muhibbin, simpatik, ya, muazzimin, kita kelak di hari kiamat dipertemukan oleh Allah dengan mereka. Dan kita juga wasilah Fatihah, diniati doa, kita diberi panjang umur ya, diberi kesehatan, dimudahkan milik rezeki, anak-anak kita soleh dan solehah, dianugerahi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini maaf, ini ada foto saya ini. Bagusan mana ini foto dengan yang Johir ini nih? Waduh. Ini foto saya ini tahun 2020. Kalau bicara Maulid Nabi, konotasi khususnya kan kelahiran Kanjeng Rasul. Tapi tentunya bisa dikategorikan majaz mursal, ya, diucapkannya maulid tapi yang dikehendaki universal, bukan hanya pada kelahirannya, tapi yang lebih prioritas adalah perjalanan kehidupan Rasulullah dari mulai dilahirkan, perjuangannya hingga wafatnya Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pakar sejarah dari perjalanan perjuangan Rasulullah secara integral dibagi dua tahap, walau kemudian ada yang berpendapat 3 tahap. Yang pertama fase Makkah, yang kedua fase Madinah, ketiga fase Fathu Makkah, jadi merdekanya Mekah. Tapi secara garis besar 2, fase Mekah, fase Madinah. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri kan ada surah yang diturunkan di Mekah disebut suratun makkiyatun. Yang kedua ada surah madaniyah atau suratun madaniyatun, artinya kalamullah yang Allah turunkan kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu berada di Madinah. Kalau kita
analogikan dengan nabi-nabi terdahulu yang berjuang, para nabi dan rasul sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka masanya lama. Ya, misal ambil contohlah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kan Nabi Nuh termasuk bagian dari ulul azmi, dari setelah berulang diseleksi kan, jadi ada 5 yaitu kan, Nabi Nuh itu termasuk bagian dari ulul azmi, nabi dan rasul yang memiliki jiwa tangguh, sabar yang luar biasa, yang disebut singkatan dengan mimin. Ya, ayah cemimin tadi dia ayah nyumput berenya cemimin tuh M1 Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, I-nya Nabiullah Ibrahim gitu ya, M-nya lagi Nabi Musa ya, Nabi Musa, I-nya lagi Nabi Isa, N-nya Nabi Nuh. Bersyukur Bapak kalau punya istri namanya Cemimin, supaya ngingetin Nabi Rasul yang bergelar ulul azmi. Pasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Al-Ahqaf. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya Nabi dan Rasul yang bergelar ulul azmi. Nah, jamaah yang mulia, Nabi Yuna Nuhun alaihi salam dakwahnya kan sampai berapa tahun tuh? 950 tahun ya. Masya Allah, siang malam, lailan wa naharon, angkleng-angklengan cek bahasa Sunda mah eta dakwah. Tapi direspon ya, ini kalau sekarang kan zamannya IT itu netizen yang respon kan cuman 40 orang laki 40 orang cewek, katanya begitu. Kalau seorang Jamal nih yang doib ini ngaji rutinan, misal ini mah ya pesertanya cuman 10 orang, ditinggal bisa ya udah 5 lebaran jamaahnya, dari 40 ngelorot sampai 4 orang, dipaksain nggak ada orang. Coba ini 950 tahun us, ya Allah, dangu tenanan di dakwah ditinggal Pak. Mobil angkot K17 aja dari Cibarusah penumpangnya sampai Mega Regency tinggal 2 orang, nggak dianterin ke Cikarang, diturunin, dioper ya. Ini Nabi Nuh coba ratusan tahun yang respon sedikit. Ini saung sepuh, Masya Allah, jamaahnya banyak. Ini jamaah Badi Sikir namanya 500 orang mah, yang enggak dicampur dengan yang enggak hadir itu ada itu. Alhamdulillah ini Masya Allah, majlis berkah ini Insya Allah. Ya. Nah, Kanjeng Rasulullah dari 2 fase tadi termasuk dibilang singkat, hanya lebih kurang 23 tahun. Maklum bagi yang hafal, yang belum ya belum maklum. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Awal wajibin utawi kawitane ingkang wajib halal insani ngatasi menungso iku ma'rifatul ilahi, kenal dumateng Gusti Allah, bistikonin kalawan yakin, itikodun jazimun mutobikun lilwaki'i ma'a dalilin. Tauhid dulu. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga,
jangan sampai kita punya anak, anaknya tidak mengenal Allah. Sebelum mengenal ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, utamakan dulu anak-anak kita mengenal Gusti Allah. Panjenengan mempeng di masjid nggak balik-balik, ada nggak Pak sampai seminggu nggak balik-balik? Ada, marbot. Oh, kita itu sampai tasbihnya aja subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, hanya untuk kesolehan pribadi. Tidak ada giat kuat untuk kesolehan keluarga. Ngapunten, apalagi kesolehan umat. Ngurusnya diri sendiri aja, merasa kita ingin dapat tiket surga sendirian. Anak ditelantarkan tauhidnya, istri kita ditelantarkan ilmu tauhidnya, maka panjenengan Jamal yang lemah ini gak bisa jadi masuk surganya Pak. Kenapa? Ya karena Allah perintahkan. At-Tahrim kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina, wahai eling-eling wong kang podo iman, ku jagalah oleh kalian reksoho angpusakum ing awak-awak siro akeh, wa ahlikum lan pamili siro akeh, naron ing geni neraka. Leres napa boten? Lu jangan anfusakum aja, jangan ego sendiri, tapi ingat wa ahlikum. Di situ bukan pakai huruf summa, padahal kan huruf atop di ajurumnya ada tuh. Wa huruful atfi asyaratun wa hiya al waw wal fa wa summa wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi badil mawadi'i. Ada 10. Allah enggak berfirman ku anfusakum summa ahlikum naro, enggak, tapi wa ahlikum. Kata Ibnu Malik Al-Andalusi dalam Alfiyahnya, Pak dibiwawin sabikon olahiko. Ampura teteh santri ayat, teteh santri ayat, santri ayat te. Teruskan coba ta eta alfiyahnya ke menang duit ya 100.000. Kayak ku abdi di pasian hadiah 100.000 kayak digantian ku jamaah. Teteh mun bisa ngejawab dipulung minantu ku abdi. Taek teh. Tuh, abdi geus ganteng komo anakna. Hampura nguyahan dewek. Teh pati piwawin sabikon olahiko. Lo kok meningkan cipta? Hampura. Santri ada santri. Monggo sinten ingkang kawang niku. Pikantuk hadiah 100.000. Tuh, speakernya udah disiapin. Lihat Mbah Google. Wis. Pati piwawin sabikon olahiko fil hukmi au musahibam muwafiqo. Enak gak Pak suaranya Pak? Ya, enak gak enak Pak, rasain aja sendiri. Itu apa namanya, lagunya itu ala Gasol Cianjur.
ya Al-Makburlah Hadratus Syekh Mama Cece Hambali dan Mama Bubun Bunyamin du guru saya. Lain lagi kalau tembangannya ala kadu kaweng Al-Makburlah Mama Sanja yang belum lama dihaulkan. Patipi wawin sapikon olahiko bil hukmi au musahibam muafiko. Jadi ada seriosanya Bengawan Solo. Nah, makanya kalau wayang yang nyanyiinnya Bima pasti ngegerem dulu. Padipi wawin sabikon olahiko pilhubi omusahibam muapiko. Berarti faedahnya limut lakil jam'i, harus mukorona berirama langsung bareng. Dirimu yo jaga, keluargamu yo podo uga dipun jogo. Tapi nih jangan sampai melebu nang neraka ngoten Pak. Nggih. Nu hadir sudah kita ngomong naon cenah ge eta. Geus pokona mah ngomong naon we lah. Insyaallah. Oh. Jadi utuhkan dulu ibadah. Maka kita baca dalam suratul Fatihah sehingga kemudian surat Fatihah bagian dari rukun min arkanis sholah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Iyyaka mung ing tuan nak buduku maula bukti sopo kita wa iyyaka lan mung ing tuan nasta'inu amri pitulung sopo kita. Nggih. Asluhu nak budu iyyaka, makmulnya mesti diakhirkan. Wal aslu bil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayang fasila. Fi'il dulu baru fa'il, sak sampunipun fa'il nekrono fi'ile muta'addi mesti butuh yang maf'ul bih. Maf'ulnya didahulukan. Kata muhtasod jiddan li anna taqdimal makmul alal amili yupidul hasro wal ihtimam. Didahulukan maf'ulnya namanya maf'ul muqaddam. Isyarat apa? Ihtimam, biar dinas yang kamu sembah, yang kita sembah adalah Gusti Allah. Baru ibadahnya mempeng rapi, sempurna kriteria-kriterianya. Lanjut wa iyyaka nasta'in. Ojo dipun walik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ini angel gue. Ini angel tenanan. Masya Allah. Wis tutuwe angel pisan. Inggi bendinten pas maca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi praktekne iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Dungone Masya Allah boten kira dungo sapu jagat. Lo sing arane sapu jagat berarti sapu lidinya mungkin 5 pohon kelapa diikat. Long sapu jagat. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Nek subuh keawanan piye do? Salate jarang tapi mintane seabrek. Waduh, ngapunten. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah. Benerin dulu tauhidnya. Sebagaimana Rasulullah melakukan regulasi mental terhadap masyarakat Mekah itu diluruskan dulu akidahnya.
Kalau sudah mantap akidahnya, udah. Ngapunten nggih, Jamal panjenengan sedoyo di rumahnya piyambak-piyambak, kita adalah leader of home, pemimpin rumah tangga. Wasiati anak kita, anakku jangan lupa sholat yang 5 waktu. Kamu mau kemana? Entah mau ke Inggris barangkali, mau ke Jerman ke, mau ke Australia, ujung dunia silahkan. Tapi dengan catatan tauhidnya biar mantap dulu. Sebagaimana mantap tauhidnya panjenengan sedoyo. Nggih leres Pak? Jam 12 nih. Lewat 1 jam lembur nih urusan. Tuh 13 tahun, Masya Allah, lumayan, dan berhasil. Hingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengembangkan sayap dakwahnya, bukan hanya orang Mekah saja yang mengenal Gusti Allah, bukan hanya masyarakat Mekah saja mengenal bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka akhirnya Rasulullah mengembangkan sayap dakwah, hijrahlah, mutasi, pindah dari Mekah menuju Madiun. Oh kok Madiun? Menuju Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Intimidasi kepada Nabi dan sahabat itu luar biasa kenceng Pak. Tapi karena sudah bulat jihadnya, tidak mengenal namanya kematian, siap nyawa menjadi taruhannya, karena Rasulullah mendapatkan amanah dari Allah dengan sifat tablignya. Akhirnya hijrah jemaah yang mulia. Lumayan ya, Mekah ke Madinah teh lada tebih oke nya. Mudah-mudahan ku abdi doakeun sing barisa ibadah haji kabeh. Lebih kurang sekitar hampir 500 kilo ya, dari sini ke Semarang mungkin lebih dikit kira-kira lah ya, lumayan itu ditempuh perjalanan. Dulu belum ada otomotif seperti sekarang ya, manual, naik unta. Masya Allah, lelahnya bukan main Pak. Nah ya, Nabi dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah untuk memperluas dakwah. Maka Nabi dan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Di Mega Regency Blok C itu ada namanya Masjid Al-Muhajirin, berarti orang-orang yang hijrah. Narasumber pengajian rutinnya orang Ansor. Jamal Ansor nih, Jamal begitu, panjenengan muhajirin, bagus begitu. Jangan muhajirin semuanya, Ansor nggak dipakai. Wah, kenapa? Hybrid. Wah, ini kan zamannya hybrid ya. Perpaduan muhajir dan Ansor menjadi masyarakat yang penuh dengan peradaban atau dikenal dengan masyarakat madani. Amin ya rabbal. Tuh, karena kaum muhajirin khususnya perumahan Mega Regency apresiasi dengan kaum Ansor, membangun kerjasama yang baik, akhirnya muhajirin yang ada di Mega Regency menjadi masyarakat perumahan Mega Regency yang terkaya di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena Mega Regency singkatannya Mercy. Walaupun hadirnya bawa Honda otok-otok legenda, tapi dianggaplah Mercy semuanya. Nah makanya nih wajah-wajah kaya semua, amin. Terserah kaya apalah gitu, kaya semua. Iya, kami pun Jamal
dan para yang lain di sini ikut dapat berkah dari Allah, wasilah panjenengan sedanten. Alhamdulillah. Habis sawah saya digusur pakai jalan tol, biasa nyangkul kan, sawahnya nggak ada, nyangkulnya di Mega Regency. Alhamdulillah, ada Pasiraya, ada Guria, ada Ciantra, lumayan lailan wa naharon, terus banyak panggilan berkah, balaka titik balaka combrang beteng butitik berkat menang. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nih silaturahim Pak, ini obat galau Pak di Majlis Taklim itu. Makanya jenengan bisa senyum menunjukkan senang pengajian, jenengan bisa senyum tandanya hidup. Kalau nggak bisa senyum, dipertanyakan kehidupannya. Wah, insya Allah ya, senyum pahala meraih berkah lewat majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wah, akhirnya Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, disambut tuh oleh pribumi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina mada'an lillahi da ayyuhal mab'usu bina jita bil amril muta' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Dulu dalam sejarah, saking girangnya orang Madinah kedatangan tamu agung nabiyana wa rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai apa aja digebuk-gebuk tuh, sampai band kepret lah kalau bahasa sekarang tuh, ketiming-ketiming tuh, ibu-ibu nih zaman jadul, band kepret, kata bahasa Jermannya genjringan, oh trak 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 dungkrak dungkrak. Wah hebat itu, rebana itu simbol historis dulu. Makanya pas mahalul qiyam semua berdiri kecuali yang nggak bisa berdiri. Berdiri itu simbol takzim menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah, Masya Allah. Akhirnya sampailah di Madinah, kaum muhajirin dan ansor kolaborasi, asimilasi, membangun peradaban bersama. 10 tahun kurang lebih Rasul dakwah. Untuk hal apa dakwah di Madinah? Karena tauhidnya sudah semakin tampak mantap. Ingat, bukan hanya iman kepada Allah, melainkan masyarakat Mekah, masyarakat Madinah tidak sebatas hanya makrifat kepada Allah, tapi juga diarahkan bagaimana mereka beribadah. Nah ini disebut dengan kaifiyatul ibadah. Sholatnya bagaimana? Kalau mereka kaya tentu wajib mengeluarkan zakat. Datang bulan Ramadan wajib berpuasa. Demikian juga berhaji dan seterusnya. Diajarkan tuh oleh Rasulullah. Maka ada iman, ada Islam. Iman lebih terarah kepada metode keyakinan, berkeyakinan. Dalam Islam di situ juga diperkenalkan cara-cara ibadah kepada Allah. Itu jamaah. 10 tahun diajarkan bagaimana bermuamalah cara Islam. Akhirnya sempurna 23 tahun, maka masyarakat muhajirin, masyarakat ansor
sudah mengenal lahir batin, bagaimana konsep berkeyakinan, bagaimana konsep bertauhid, dan bagaimana tata cara beribadah. Yang ketiga sampai Fathu Mekah, merdeka Mekah. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah betul-betul menemukan jati diri mereka, bahwa kehadiran mereka ke muka bumi ini sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali lam lil akibah, akibatnya, tembe burinya, akhirnya mereka beribadah kepada ingsun kang agung, yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu Rasul memperkenalkan bagaimana muamalah. Jadi akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada sesama diajarkan agar lebih mantap, sehingga mereka sempurna mengenal hablum minallah wa hablum minannas. Nah inilah kemenangan Islam, dibuktikan Rasul mampu mempersatukan muhajirin dan ansor. Tandanya bisa membangun persaudaraan, membangun kebersamaan, seperti kita bersama-sama bersilaturahim di kesempatan ini. Ngomong-ngomong sepi amat ini Pak, ini pada cerah, nggak hujan, tapi aman. Apa ini mengheningkan cipta Pak? Mau mundur takut ketahuan. Iya Pak, saya kemarin ngaji di Kabupaten Bogor, jadi pengajiannya itu tanahnya ada yang tinggi bawah. Pas saya masuk, wah hadir banyak gitu. Pas tengah main ceramah saya kok pada hilang semua. Oh berarti sebagian hadir jadi siluman. Tapi ini alhamdulillah ini manusia yang sesungguhnya ini Pak, karena nggak ada yang pulang. Insya Allah sampai selesai. Nah yuk jaga persatuan dan kesatuan Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Yuk berpegang teguh dengan tali Allah. Il kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jangan sampai konsep Rasul membangun persaudaraan dicerai-berai oleh kita. Jangan sampai demikian Pak. Kita jaga keutuhan. Ini apalagi nih teman kita nih, rekan Banser Ansor, keluarga Nahdiyin, senantiasa kita menjunjung tinggi kebersamaan, ya, bela agama, bela tanah air, hubul waton mina. Jaga Pak. Nih mau pilkada, gak nanyain juga, biarin saya kasih tahu ya, di pilkada Kabupaten